Oke, selamat pagi teman-teman. Kita akan masuk ke ini ya, bahasan IHSG ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Ini adalah kondisi IHSG opening turun ya teman-teman. Kita cek dulu untuk kondisi pergerakan dari IHSG. Ya. Opening market seperti ini. Candlenya nggak bagus nih opening market. Nah, kita lihat dulu untuk world marketnya tadi malam. Kita refresh dulu. Pagi ini tanggal 3, ini belum update berarti ini untuk Hang Seng ya. Seng belum update. Putnya merah. Kita lihat dulu overall kondisi penggerak indeks bagaimana. Biannya masih lanjut turun ya teman-teman. Batu bara masih pada turun juga ini. Biannya turunnya dalam ya sepertinya. Jadi kita lihat dulu Bian. Ya, biannya masih turun dan ini berpotensi untuk membawa IHSG turun ya. Kecuali ada yang mampu mendorong naik IHSG ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu trend base Fibo untuk Bian ya. Kita coba tarik trend base Fibo untuk Bian. Dari sini bisa tembus ya. Dari sini valid juga karena tren ini ketembus juga. Dari sini, wah ini juga ketembus teman-teman ya. Jadi di sini, oke, saya akan bikin trend base aja dari sini. Sehingga untuk pergerakan dari Bian koreksinya dari awal penarikan trend base-nya. Nah, kuncinya Bian saat ini di 1880 ya. Kita lihat Bian apakah closingnya udah RB belum nih? Belum ya. Jadi Bian itu low-nya hari ini. Jadi saya catat dulu ya, kita bahas Bian. Nah, jadi Bian itu low-nya hari ini 17.600 ya. 17.675, saya kasih gambar 17.675 di sini, sekitaran di sini. Jadi kalau Bian itu, kalau dari trend base yang saya bikin ini teman-teman ya. Jadi ini adalah swing low dan ini adalah swing high. Nah, teman-teman jangan lupa ya, saya menggunakan trend base Fibo, yaitu ini adalah trennya yang saya ambil dari titik 12 dan hampir terjadi penembusan tren di sini. Ini syaratnya dulu. Setelah ya memang ini belum tembus ya, tepat sekali sih di 1800-an. Jadi kuncinya Bian di sini dulu. Wah, teman-teman perhatikan dulu. Kuncinya Bian tuh di 1880 ya, 18.080. Kalau jebol di sini ada potensi di 50 dan bisa langsung ke 61 ya. Jadi di sini Bian bisa ke sini targetnya. Nah, ini baru jalan sebentar dia udah mulai ada reboundnya untuk Bian ya. Udah mulai ada reboundnya. Coba kita lihat untuk Bian dari moving average-nya sendiri. Nih teman-teman yang suka bahasan moving average ya. Bian sendiri harga sudah di bawah MA3 ya. MA3 yang saya tebelin ya teman-teman. Nah, ini MA3. MA3 udah dibahas MA3 di bawah MA5 ya, yang saya tebelin di bawah MA20 ya. MA200-nya di mana, Pak? MA200-nya dia masih di sini. Jadi nah ini sudah mulai rebound Biannya ya. Jadi Bian kuncinya pokoknya di 18.080 itu kuncinya. Nah, kita coba kembali ke ini, kita bahas Bian ya. Ini sekarang di menit 4.18. Oke, setelahnya coba kita kembali. Kemungkinan ini IHSG-nya udah mulai membaik. Ya, sedikit membaik ya. IHSG-nya sedikit membaik. Kalau kita lihat chartnya ini kan sedikit rebound. Kita sekarang lihat di sini. Nah, tadi kan 4% Biannya turunnya. Sekarang udah 3%-an. Memang yang memberatkan di IHSG saat ini jelas sekali Bian ya. GoTo. Nah, GoTo juga ikut turun. MDK juga ikut turun. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, mungkin misalkan hari ini
masih turun ya teman-teman. Saya mungkin ngambil posisinya besok ya, atau coba nanti sore deh, lihat dulu. Tidak ada yang signifikan mendorong kenaikan IHSG saat ini karena BRI-nya juga, bankingnya juga banyak turun. Coba saya refresh dulu ya. BRI, Bank Mandiri mencoba untuk tipis, hijau tipis, tapi Bian masih 3%, MDKA masih 1,5 turunnya. Ini Adaro ada kenaikan. Adaro kemarin sempat turun dalam ya teman-teman, jadi setelah Bian ini ada Adaro. Jadi nanti akan saya beri gambaran ya. Ini masih Bian ya, Bian udah mulai rebound. Nah coba kita intip dulu ya, untuk asingnya di Bian banyak turun. Kemudian untuk Adaro ya, Adaro. Nah Adaro memang kemarin turun dalam ya teman-teman. Jadi bahasan yang pertama Bian, yang kedua Adaro. Adaro kemarin tuh banyak turun. Adaro tuh kemarin banyak turun. Nah, coba karena dia udah dalam, coba kita pepetin. Dia Adaro ini ada satu, kita lihat dulu lah supportnya dia. Adaro ini berada dekat di kisaran supportnya ya. Tapi kalau support itu jebol, peluangnya bisa ke 2150-an ya. 2150-an. Nah, oke, kemudian coba kita lihat dalam weekly dulu deh. Weekly Adaro, saya tarikan kemarin itu Adaro itu, jadi gini teman-teman, Adaro di sini ini tarikan ini sudah habis ya, artinya si Adaro ini sudah cukup riskan sekarang. Karena kenapa saya bilang cukup riskan? Di sini Adaro ini dasar ya, kalau ini jebol, ini bisa ada satu bentuk seperti ini kan head and shoulder ya. Kalau misalkan nanti dia rebound terus nggak kuat di 50 retracement-nya, kira-kira di 50 retracement-nya misalkan dia rebound nggak kuat, ini peluangnya bisa turun ya. Ini weekly-nya teman-teman, weekly-nya. Jadi memang Adaro sekarang cukup penting. Di sini pun juga kelihatan nih. Kalau misalkan di sekitar 2600-an ini jebol, Adaro peluang ke bawahnya ini. Jadi memang agak ngeri-ngeri sedep terkait call. Nah, kita mungkin coba simak saham-saham call ya teman-teman. Kita simak juga untuk harga call ya. Kita simak harga call juga. Sebentar teman-teman, saya berikan update ya. Saya berikan update untuk harga call-nya. Nah, ini adalah untuk harga komoditasnya teman-teman. Kita lihat, nah call-nya masih meluncur turun ya teman-teman. Call-nya masih meluncur turun, jadi memang terkait call ini mesti harus hati-hati juga. Teman-teman mesti berhati-hati juga ya. Kita kembali ke sini, sekelompok saham-saham yang terkait call ya. Call, nah ini Bian, ini Adaro sih mulai Adaro rebound ya teman-teman. Rebound, PTBA, Indo Tambang Raya sudah mulai hijau sih. Udah mulai hijau. Di sini Aceh, Era masih merah. Nah, kita lihat sektor sekarang. Oh enggak, kita lanjutkan dulu ke bahasan call ya. Call dulu deh. Saham yang terkait call gimana update-nya, karena saya jarang update juga. Saya cek dulu saham-saham terkait call ya, teman-teman. Call ya. Harum masih ya kisaran ini di daily. Nah, Harum masih sama pergerakannya, masih dalam rentang sempit, rentang tipis ya. Kemudian Indo Tambang Raya juga udah di dasar, ini bentuknya di dasar juga. Ini ada rejection candle hari ini, ada rebound ya. Jadi ya walaupun memang harga call-nya sendiri turun, tapi kita lihat ini memang berada di show dan ada kemungkinan mantul. Indo Tambang Raya ya, call, jadi saya catat dulu Indo Tambang Raya. Kemudian Adaro tadi udah saya bahas ya teman-teman. Harum sudah, Indo Tambang Raya sudah.
Kemudian PTBA juga deket-deket support juga, cuman memang belum berada di supportnya ya. Nah, biasanya kalau memang yang saham-saham terkait batubara pada rebound, bisa jadi mungkin nggak sampai supportnya dia juga udah rebound gitu. Ini untuk PTBA, saya catat PTBA. Kemudian KKGI biasa aja, bentuknya seperti PTBA juga. Nah, ini United Tractor ya, teman-teman bisa perhatikan. Dia juga sudah ada di area supportnya dia. Supportnya dia ya. Cuman supportnya ini juga harus hati-hati kalau 23.500 ini tembus bisa turun ya. Jadi memang lagi ngeri-ngeri sedap semuanya, termasuk United Tractor, kemudian Indika juga teman-teman lihat ya, ini ada rebound juga. Ya memang sektor ini tertekan cukup lama, jadi sektor-sektor yang tertekan cukup lama memang masih mungkin untuk melakukan perlawanan. Cuman yang harus diperhatikan adalah ketika melawan nanti itu sampai di berapa. Nah, seperti ini untuk ini adalah Indi ya. Indi kita juga bahas secara Fibo ya. Secara Fibo. Nah, di sini Indika kita cukup simpel aja, nggak usah kita lihat semua trennya ya. Kita cukup dari sini aja dulu. Yang di sini aja dulu. Langsung kita. Jadi bahasanya teman-teman dari sini aja dulu. Dalam tren dia turun itu ya. Ini saya ambil sebagai swing high-nya, ini saya ambil sebagai swing low-nya. Nah, saya akan menganalisa dalam tren dia kecil ini aja. Nah, di sini resistan dia ada di, jadi teman-teman hanya perhatikan yang warnanya kuning ya, karena kita tidak menganalisa yang besar dulu, karena pergerakan dia yang paling realistis ada yang paling kecil ini dulu ya. Jadi ini resistan pertama hari ini bisa nggak dilalui. Ini resistan kedua. Resistan pertama tuh di 2333. 2333, kemudian resistan kedua 2393 ya. Kemudian 50 retracement-nya tuh di sini. 50 retracement-nya tuh di 24 ya. 2444. Nah, apakah di situ dia nanti akan mampu? Kalau di 50 ini mampu dilewati, baru nanti kita bicara target dari si Indika ini yang lebih besar ya. Oke, kita beri tanda dulu ini 50 retracement, sementara yang biru ini adalah merupakan target dia. Nah, kalau dia nanti bisa ngelewatin itu dengan mudah, tentu akan saya ganti tren dia dari sini. Ya, dimana tren sini itu nanti tarikannya beda, di sini lebih besar. Dan 50 retracement-nya itu ada yang di sini, di yang warna yang beri saya beri tanda biru. Saya hapus. Nah, teman-teman bisa ngelihat 50 retracement yang biru pertama ini adalah merupakan target pertama. Kalau dia lewat dari situ, nanti target keduanya di sini. Pas merupakan resistan candle sebelumnya. Fibonacci itu begitu, presisinya cukup tinggi. Jadi teman-teman usahakan menguasai ilmu Fibonacci. Di saya juga sudah saya bahas ya. Di video saya juga sudah saya bahas. Ini bahasan Indi dengan Fibonacci ya. Kemudian Petrosi ini cukup oke ya teman-teman. Petrosi cukup oke. Nah, seperti ini. Coba kita hapus dulu semuanya. Kita hapus dulu semuanya. Terus kita coba lihat dulu. Trennya dia masih sangat terjaga ya teman-teman. Tidak ada putus tren. Tidak ada putus tren. Jadi kalau kita analisa dari tren yang paling kecil aja di sini ya. Memang dia terjadi penembusan tapi rebound lagi. Kalau dari kecil ini dia pasti koreksinya juga kecil aja teman-teman. Oh, di sini dia memang sampai di 61,8 ya. Memang koreksinya dia hanya sebatas area kuning ini ya teman-teman. Hanya sebatas area kuning ini. Jadi jangan melihat sektor yang lebih dalam lagi. Dia memang dalam koreksi ini ketika break dari 38 yang saya garis ini. Ketika dia jebol dari 38 retracement. Ya, ketika dia jebol dari 38 retracement yang ini, maka terjadi ke 61. Kecapai nggak teman-teman? Kecapai. Nah, ketika dia kecapai dari 61 dan rebound, maka target berikutnya ke 38 dan berhasil. Minimal ya, minimal ke 38 ini. Jadi secara tren ini untuk Petrosi di area yang saya lingkar ini adalah bagus. Bagus itu apa artinya? Artinya koreksinya memang break dari 38 retracement, targetnya 61 kecapai. Tapi reboundnya bisa melewati 38. Artinya tren naik ini, yang area kuning ini, dimana dari swing low di sini sampai swing high di sini,
potensi lanjutannya adalah kuat ya. Dengan catatan resistannya harus dites dulu ya. Ini Petro ya, Petrosi plus Fibo. Jadi nanti saya bahas. Kemudian Doi teman-teman ya. Doi di tren saya ini dia masih, saya hanya menganalisa hanya dari area ini aja ya. Dari area ini aja. Nah, di mana di area kuning ini dia kemarin rebound ke 300 tapi nggak mampu ya. Di 300 itu kisarannya adalah di resistan pertama. Resistan kedua ya, ini, dan targetnya ke 50 retracement. Ini masih belum, dia juga baru-baru aja rebound dari dasar ya. Jadi masih belum begitu bagus ya. Itu Doi tadi. Kemudian apa ya yang bisa saya sampaikan teman-teman, lainnya nggak ada ya. Itu aja sih mungkin untuk terkait batu bara ya. Oke, kemudian kita coba lihat yang lain. Nah, ini untuk ACES sudah di 500 lagi ya. Harganya ACES memang masih sangat menarik ya teman-teman. Jadi ini bahasanya saya lanjutkan ke ACES. ACES memang masih sangat menarik. Kenapa? Karena memang dia itu konsolidasi di areanya itu 500, 503 gitu. 505 maksudnya. ACES itu memang di 500, 505 itu masih merupakan satu konsolidasi area gitu loh. Nah, gini. Dia akan bagus kalau bisa keluar dari 520 ya teman-teman. Terus 551 ya ACES, 520, 551. Ini masih bergerak, ini ACES, ini barang saya juga, saya punya juga ini. Nah, kuncinya 520, 560-an ya. Itu ACES, kuncinya di situ. Ini menarik, pokoknya ini masih di keep terus ACES. Nah, ini running ke kanan ya ACES-nya. Oke, kita lihat dulu nanti ACES. Nah, ini porsi ACES-nya adalah bidnya 400 ya, 400 versus 266. Jadi ini memang on running. On running ini saham sedang berjalan ke kanan. Dan-nya teman-teman bisa ngelihat dan-nya di sini ya. Dan-nya 400 ya. Kemudian berapa ini? 100. Nah, terus ini cenderung makan mana ini? Versusnya adalah 400, 270. Bidnya 400, overnya 270. On running ya. On running itu dalam mode bergerak ke kanan. Kemudian kita lihat dulu di sini. Era masih ini batubara secara umum oke hari ini ya. Jadi coal bangkit. Oke, coal bangkitnya ini terus. Oke, kita lihat dulu penggerak dari indeks. Nah, ini BCA Bank Mandiri sudah hijau semuanya, biannya udah recover ya, teman-teman. Biannya udah recover dari 4%, sekarang bian 1% ya. Udah recover dan sudah mulai banyak yang hijau ya, teman-teman, dimotori oleh saham yang terkait batu bara ya. Dimotori oleh saham yang terkait batu bara. Nah, sekarang coba kita lihat sektor. Nah, sekarang kita lihat sektornya yang bergerak. Nah, ini yang dalam ini Tekno. Tekno kebalikannya ya, karena kemarin Tekno itu hijau terus, sering hijau, sekarang kebalik ya. Kita lihat Tekno go-to-nya tuh turun kayaknya. Kita lihat dulu TEDS turun ya, paling dalam TEDS. GLPA beli ya. Yang paling tinggi dari sini apa ini? Nggak ada, kita skip aja dulu. Terkait kesehatan juga ini paling dalam hari ini. Mika ya, Mika memang volatilitasnya tinggi, teman-teman memang harus hati-hati ya. Yang bergerak kenceng hari ini itu Pevindo. Pevindo sahamnya apa aja? MAPI. Nah, teman-teman, MAPA masih inceran saya ya, MAPI masih masuk di bahasan saya, teman-teman ya. Kita coba lihat nih di tanggal berapa bahasan saya kemarin, tanggal 6 Februari ya. MAPA ya, itu saya bahas di sini. Nah, MAPI nih, ini teman-teman ya. Ini bahasan saya untuk MAPI bahwa dia memang kemarin sekitar 4 hari bursa dia ketemu resistan terus, ini masih testing. Nah, MAPA kemarin yang ngebut hari ini malah terkoreksi ya. MAPA ketemu resistan, hitungannya seperti itu. Hitungannya ketemu resistan, terus kita lanjut dulu. MAPA SSMS. Nah, SSMS itu
volatil juga karena dia naik turun berganti-ganti gitu. Nah, Indo Semen Tunggal Prakarsa teman-teman ini saya bahas di video saya ya. Nah, Indo Semen Tunggal Prakarsa teman-teman bisa lihat ini masuk di bahasan saya untuk tanggal 6 ya. Nah, Indo Semen Tunggal Prakarsa teman-teman masih ingat resisinya cukup tinggi bahasan saya ya. Dia berhasil lewatin 10.700 ya teman-teman, berhasil lewatin 10.700 dan dia saat ini resisten di 11.250 Indo Semen Tunggal Prakarsa teman-teman ya, masuk di bahasan saya dan presinya cukup tinggi pergerakannya. Ini secara pergerakan MA3, 5, 20, MA200 semuanya udah bener, ini udah perfect bullish ya, harganya udah perfect bullish untuk Indo Semen. Teman-teman bisa perhatikan Indo Semen itu ada resistan penting di 11.000 ya. 11.000 adalah merupakan MA 200-nya ya. Kemudian kita lihat dulu ADMR ya, ADMR rebound, TAPG coba kita lihat ADMR lama kita nggak lihat ya. Nah, kita lihat ADMR dan teman-temannya ya, teman-teman. Karena kemarin ini nggak saya bahas karena memang kemarin bentuknya masih belum bagus ya. Kemarin masih belum bagus. Coba kita lihat dulu untuk ADMR ya. Permetalan. Nah, kita lihat dulu ADMR ya, dia rebound dari dasar ya teman-teman, rebound dari supportnya dia di kisaran 1470. Jadi ini ADMR, Antam, Inco, Tins ya, MDKA lah. Antam masih di tempat aja, tapi ini recover dari retracement dia ya. Nah, recover dari retracement dia. Jadi saya tarik hanya dari kotak dari sekitar 1900. Memang dia koreksinya kecil aja teman-teman ya. Jadi dalam dia naik ini ya, ketemu resistan di sini, recover ini retracement di 2275. Ini udah mulai rebound ya. Kemudian untuk Inco nanti kan saya satukan, masih jalan di tempat ya Inconya. Inconya masih jalan di tempat. Tinsnya juga masih sedikit ada rebound. Nah, untuk MDKA ini koreksinya dia sudah di 38 retracement. Kuncinya MDKA itu 4550 teman-teman. MDKA 4550 kalau dia tembus dari situ potensinya bisa ke 4320. Nah, untuk terkait MDKA ini kita harus cek juga harga emas teman-teman. Kita cek juga harga emas di sini. Gold ya. Nah, goldnya turun ya. Goldnya turun 1875. Nah, ini goldnya turun, tapi ini sudah mulai ada bentuk-bentuk rebound ya. Jadi apakah ini yang menjadi penyebab MDKA-nya juga akhirnya mulai rebound begitu. Mulai ada pergerakan rebound ketika retracement-nya udah sampai di support yang kedua ya. Support yang kedua. Ini adalah swing high-nya, ini support pertama, ini support kedua dan dia rebound dari sini. Ya kita lihat aja, kita perhatikan aja ya. Kembali ke sektor lagi. Oke. Beberapa saham yang kemarin ini ada 30 sekarang. Doit, Adaro, PNLF. Nah, ini grup Penin ya. Sekarang kita bahas grup Penin. Nah, grup Penin itu kemarin kan konsolidasi ya, teman-teman. Grup Penin itu kemarin konsolidasi. Ini PNBN dia masih konsolidasi juga. Jadi memang ini sebenarnya pergerakannya menarik ya. Dalam tren turun dia mulai rebound dan kemarin ketemu 50 retracement hanya dari tren ini yang saya tarik ya teman-teman, hanya dari yang kuning itu aja dulu. Dia ketemu di 50 retracement dan sekarang konsolidasi PNBN ya. Jadi PNBN, kemudian PNBS juga sama ya. PNBS juga sama konsolidasi di gambar ini. Kemudian PNLF ya. PNLF udah mulai rebound nih. Dia mantul dari EMA 200. Nah, teman-teman ini mungkin bisa singkirkan dulu sini. Kita geser dulu ini dan coba pada saat dia naik ini kita lihat koreksinya dia sampai di berapa. Koreksinya dia ternyata tepat di 38 retracement. Kunci ya teman-teman, koreksi sampai 38 retracement saja dan rebound ini kemungkinan besar tren dia akan lanjut ya. Kuncinya memang di 38 retracement ini karena koreksi ringan itu hanya sampai di 38 retracement. Kalau lebih dari itu ada target atau lebih di closing di bawah 38 retracement,
itu potensinya ke 61,8 retracement. Tapi ini terjaga, kita lihat PNLF cukup oke. Kemudian PNIN ini juga masih retracement ya. PNLF sudah, PNIN sekarang udah retracement tapi juga udah mulai ada potensi rebound ya. Jadi memang grup ini biasanya bergeraknya bareng. Kemudian coba kita refresh dulu. Pevindo masih sama ya. Oh, dipimpin Indosmen Tunggal Prakasa memimpin lagi. Kemudian coba kita lihat basic industri, Indosmen juga masih memimpin ini. Semgearnya juga ikut bergerak ya teman-teman. Kita coba lihat ke mover market lagi. Nah, mover market juga masih agak-agak galau ya, naik turun. Ya karena memang ini baru 30 menit pertama ya teman-teman. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu teman-teman untuk saat ini. Kita kembali ke indeksnya. Nah, indeksnya ini merah lagi ya sekarang. Ya oke lah, itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk analisa technical tape reading beberapa saham inceran yang kemarin saya bahas ya di hari ini Senin tanggal 6 Februari. Demikian dari saya, Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.